Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pada minggu kita hari ini, Minggu Quasimo Dogeniti, terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tema minggu kita hari ini, jiwaku haus kepada Allah. Ada dua metafora atau gambaran bagaimana jiwa yang haus kepada Allah. Pertama adalah seperti rusa yang sedang kehausan. Rusa yang sudah berlari ke sana kemari untuk mencari makanannya, atau mungkin yang sudah sangat letih menghindari pemangsanya. Rusa yang sudah sangat haus, langit-langit mulutnya sudah sangat kering kerontang. Si rusa merindukan sungai yang berair, dan kalau dia tidak mendapatkan air, hidupnya akan berakhir. Memang saudara-saudara, semua makhluk hidup, termasuk kita manusia, sangat membutuhkan air. Tanpa makanan, manusia bisa bertahan hingga 3 minggu, 21 hari, saudara-saudara. Namun tanpa air, tanpa minum air, hanya bisa bertahan 4 sampai 7 hari. Lebih dari 8 hari akan mati kehausan. Nah, saudara-saudara, gambaran rusa yang merindukan air, demikian juga kita merindukan dan kehausan akan Tuhan. Hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat hidup. Saudara-saudara, hal yang kedua, minggu kita hari ini disebut Minggu Quasimo Dogeniti. Seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu ibunya. Memang saudara-saudara, seorang bayi akan menangis dan menangis ketika dia kehausan. Tangisannya adalah bahasa komunikasinya, bahwa dia sedang membutuhkan sesuatu hal yang penting dalam dirinya, yaitu air susu. Artinya sang bayi yang baru lahir itu, kelanjutan hidupnya bergantung
Ada tidaknya air susu itu? Nah, saudara-saudara, kedua metafora itu mau menggambarkan bagaimana sebenarnya situasi yang dialami oleh penulis Mazmur ketika itu. Bahwa ada kerinduan, ada kehausannya untuk bertemu dengan Allah. Dan dia merasakan bahwa tanpa Allah, dia merasa hidupnya akan berakhir. Nah, saudara-saudara, siapakah pemazmur ini? Dan apa rupanya yang sedang terjadi dalam hidupnya? Nah, disebutkan pada ayat yang pertama bahwa pemazmur adalah Bani Korah. Berarti dia adalah seorang penyanyi di bait Allah dari keturunan suku Lewi. Dan pada ayat yang ke-7 setelah perikop kita, Bani Korah ini harus menjadi seorang pengungsi yang hidup menderita di negeri orang. Disebutkan di tanah sungai Yordan, di seberang pegunungan Hermon, daerah antara Suria dan Libanon sekarang. Artinya dia berada di suatu tempat yang sangat jauh dari bait Allah di Yerusalem. Dia merasakan sangat jauh dari hadirat Allah. Memang tidak dijelaskan dalam perikop ini mengapa dia terasing di negeri orang, terasing dari bait Allah yang selama ini setiap hari itu adalah merupakan pelataran di mana dia tinggal, di mana dia hidup, di mana dia bersyukur, di mana dia memuji-muji Allah. Apakah dia menjadi seorang pengungsi karena alasan politik? Tidak disebutkan dalam perikop. Ataukah dia ikut dalam suatu pemberontakan sehingga dia harus melarikan diri, menyelamatkan diri? Akan tetapi saudara-saudara, apapun alasannya, di pengungsian itu, di negeri orang itu, dia merasa begitu menderita. Dia terasing dari sesamanya, sesama umat Allah. Dia juga merasa begitu jauh dari hadirat Allah. Dan yang lebih memukul batinnya, saudara-saudara, kita bisa merasakan, dia katakan bahwa di sepanjang hari-hari yang dia lalui, orang-orang kafir mengejeknya. Mereka berkata, di mana Allahmu? Kalau engkau punya Allah, di mana dia? Mengapa dia membiarkanmu menderita di pengungsian ini? Di mana kuasamu? Mengapa dia tidak menyelamatkanmu? Keadaan ini saudara-saudara, kita bisa merasakan, membuat jiwa pemazmur ini sangat tertekan. Dia katakan pada ayat yang ketiga, air mata menjadi makananku siang dan malam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ada pengajaran pertama dari Mazmur ini, bahwa rupanya hidup seorang penyanyi bait Allah yang selalu berada di pelataran Allah, atau katakanlah hidup orang yang percaya kepada Allah, dia tidaklah kebal dari penderitaan, dari pergumulan, dari badai kehidupan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berharap kalau kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lagi kita akan menderita, tidak lagi kita akan memikul salib. Bahkan bisa saja terjadi. Kita ingat bagaimana Ayub, semakin kita beriman, semakin banyak masalah. Nah, hanya sekarang bagaimana kita menghadapi masalah. Apakah kita akan semakin dekat dengan Tuhan? Atau apakah
maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, situasi yang dialami pemazmur ini sangat aktual, sangat mirip dengan situasi yang kita alami sebagai orang percaya sekarang ini. Sudah hampir 1 bulan seperti yang juga kita alami pada minggu hari ini. Kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus merasa dipaksa untuk melakukan social distancing, menjauhi segala perkumpulan, menghindari berbagai bentuk pertemuan, termasuk kita tidak dapat beribadah bersama saudara-saudara seiman kita di gereja. Kita merasa terasing dari hadirat Allah. Juga kita merasa dipaksa untuk melakukan physical distancing, menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lain. Kalaupun kita beribadah bersama-sama dengan keluarga, kita harus menjaga jarak 1 atau 2 meter dari mereka. Sepertinya kita menjadi terasing dari kekasih-kekasih kita. Kita sepertinya menjadi orang sakit yang harus memakai masker. Dan kita tidak dapat lagi bersalaman sebagai bahasa kita yang selama ini kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita. Nah, saudara-saudara, bukankah dalam situasi seperti itu dunia ini seolah-olah sedang mengejek kita, mempertanyakan iman kita? Di mana Allahmu? Apakah Allahmu tidak lagi hadir untuk melindungimu? Mengapa engkau begitu takut? Sudahkah Allah yang kau sembah itu terhadap wabah virus corona COVID-19 ini? Apakah engkau takut tertular? Bahkan dunia ini mungkin mempertanyakan, apakah engkau takut mati? Tidak lagi engkau percaya akan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang baru minggu yang lalu engkau rayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah masalah pergumulan hidup dan di tengah-tengah ejekan dunia ini, pengajaran kedua dari pemazmur ini, dia mau berkata, jangan pernah meragukan akan keberadaan Tuhan. Malah sebaliknya, saudara-saudara, pemazmur sedang mengarahkan supaya kita mempunyai komitmen iman yang teguh, bahwa di tengah-tengah pengungsian itu, bahwa di tengah-tengah situasi yang begitu sulit itu, kita selalu percaya akan keberadaan dan kuasa, dengan selalu mempunyai kerinduan dan selalu merasa kehausan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan komitmen iman itu dia katakan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, supaya jiwanya tidak tertekan lagi, supaya dirinya tidak gelisah lagi, tetapi supaya selalu berharaplah kepada Allah, selalu bersyukur lagi kepadanya, karena Allah adalah Allah yang hidup dan penolong. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur masih tetap di pengungsian. Berarti belum lepas dari masalahnya, masih tetap di dalam kesulitannya. Tetapi dia merasakan sebuah kemenangan. Dia sudah merasa damai sejahtera ada di dalam hidupnya, tidak gelisah lagi, tidak tertekan lagi. Mengapa, saudara-saudara? Ini pengajaran ketiga dari mazmur ini, bahwa pemazmur tetap punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa rupanya di tengah-tengah penderitaan, di pengungsian itu, dia tetap dapat bertemu dengan hadirat Allah. Baginya
Allah adalah segalanya, yang menjadi penolong baginya dalam menghadapi masalah pergumulan hidupnya. Nah, saudara-saudara, apakah di situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini ada kerinduan di hati kita? Masih adakah harapan bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan Allah penolong bagi kita? Dan apakah kita merasa sangat kehausan untuk bertemu dengan Tuhan? Bagi kita yang merasa haus bertemu dengan Tuhan, dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38, Yesus berseru kepadamu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, Yesus yang adalah aliran air hidup itu mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan ketika kita sudah datang dan bertemu dengan hadiratnya, dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengaktualisasikan undangan Yesus pada saat ini? Saya teringat dengan apa yang pernah dikatakan Yesus dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Saya yakin kita pernah mendengar seruan Yesus ini. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya, saudara-saudara, kita dapat bertemu dengan hadirat Tuhan Yesus bukan harus di bait Allah, bukan harus di gereja, tetapi di dalam diri salah seorang saudara Yesus yang paling hina. Siapa mereka, saudara-saudara? Apakah mereka juga adalah yang sedang menderita kelaparan akibat dampak virus COVID-19 sekarang ini? Nah, saudara-saudara, ada teladan yang sangat menyentuh hati dari jemaat mula-mula, jemaat-jemaat di daerah Makedonia, termasuk jemaat Filipi. Ketika itu, saudara-saudara, Paulus meminta mereka mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada gereja di Yerusalem yang sedang mengalami aniaya dan kelaparan. Aku bersaksi, kata Paulus dalam 2 Korintus 8, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam pengharapan, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, dalam hati jemaat-jemaat di Makedonia ini telah mengalir aliran-aliran air hidup. Mereka rindu, mereka haus untuk menjadi agen-agen kebaikan. Dan puji Tuhan, bukan hanya jemaat-jemaat di Makedonia saja yang mengalir aliran-aliran air hidup. Jemaat-jemaat GKPI di berbagai tempat dan juga tim penanggulangan bencana COVID-19 GKPI sudah bekerja. Dan saya yakin masih akan terus bekerja memberikan bantuan, memberikan sembako, memberikan kebutuhan makanan bagi yang terdampak virus COVID-19 ini. Dan kalau masih ada jemaat kita, atau kalau masih ada jemaat GKPI yang Tuhan beri kemampuan, mari saudara-saudara dengan sukacita membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Memang bukan saatnya lagi sekarang mementingkan diri sendiri. Saat virus COVID-19 mewabah di dunia ini, mari kita membangkitkan virus solidaritas kepada sesama. Karena dengan membangkitkan virus solidaritas, kerinduanmu dan kehausanmu untuk bertemu dengan hadirat Tuhan Yesus akan terwujud. Juga mereka yang menerima uluran kasih-Mu akan merasakan bahwa mereka sudah bertemu dengan hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita belum mengetahui kapan badai COVID-19 ini akan berakhir. Akankah masih terus melanda dunia ini sama seperti pergumulan dan masalah yang masih tetap akan ada selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini.
referen nyanyian seperti rusa rindu sungaimu mengatakan seperti ini. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari saudara-saudara, selalulah berharap kepada Tuhan Yesus dan bersyukurlah lagi kepadanya. Ketahuilah Dia begitu berarti dalam hidupmu. Dialah segalanya bagimu. Dialah Allahmu yang hidup. Dialah penolongmu. Dialah juru selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkaulah Yesus yang kami rindukan. Engkau begitu berarti dalam hidup kami. Tanpa Engkau, hidup kami akan sia-sia. Berkatilah firman-Mu menjadi peneguhan iman dan pengharapan kami kepadamu. Walaupun badai kehidupan masih selalu bergerolak mengancam kehidupan kami, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah penolong dan juru selamat kami. Berkati hati kami, supaya dari hati kami mengalir aliran-aliran air kehidupan yang dapat mengenyangkan yang kelaparan, yang dapat menolong yang menderita. Pakailah kami menjadi teman sekerjamu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.